bagus. Jadi gini, Michael. Iya. Saya pernah ngomong sama Edi Wibowo. Iya. Pak Edi Wibowo itu elang 55. Waktu itu dia bicara sama saya. Pengamat militer, Iya. itu orang yang belum tentu pernah terjun di lapangan dalam perang. Iya. Tetapi kalau orang sudah mengalami perang terbuka, perang besar, dan di lapangan perang, dia belum tentu mau jadi pengamat militer. Iya. Kenapa, Jenderal? Karena perang itu brutal. Perang itu mengadu hati kita, mengadu kebersihan hati. Begitu, Michael. Iya, betul. Jadi, makanya Pak Edi Wibowo itu selalu pesan sama saya, jangan pernah mau jadi pengamat. Lebih baik langsung praktek turun ya, Pak ya. Mending langsung praktek turun di lapangan kayak pada lapangan. Saya kebetulan orang lapangan kan. Iya. Dan saya tuh dalam tugas tidak pernah bertanya tugas apa yang diberikan. Iya. Sampai sekarang kalau sama Pak Gilbert, saya ditanya, Pak Gilbert memberitahu saya berangkat gitu. Wow. Nah, saya sendiri pun kalau ada tugas khusus, langsung saya tidak bertanya, langsung berangkat. Iya, iya kemarin ya Pak. Langsung berangkat. Jadi saya tidak ada namanya pertimbangan-pertimbangan, tidak ada. Iya. Sekali jalan ya jalan. Iya. Dan saya punya hidup kalau sudah ngambil keputusan, apapun keputusannya tidak boleh menyesal, gitu aja. Iya, Pak. Nah, yang saya sesali dalam hidup ini satu, Michael. Iya, Pak. Kalau saya belum pernah melangkah. Iya. Benar. Setuju. Jadi apapun berhasil atau tidak, penting kita sudah melangkah dulu. Iya. Amin. Urusan berhasil dan tidak itu urusan belakang. Iya. Yang penting kita sudah melangkah dulu. Iya. Nah, dan ada istilah kalau ini kan jalan dulu baru mikir gitu loh. Gitu ya. Karena gini, kadang kalau kita mikir-mikir terus kapan jalannya? Iya, setuju. Nah, dari ini pengalaman saya, Michael ya. Saya kan pernah tugas-tugas di Surabaya, tugas di Bali, saya tugas sama Pramono Edi Wibowo. Saya tugas hampir di beberapa tempat ya. Jadi saya belajar satu, dalam tugas itu tidak usah terlalu banyak mikir. Jadi jalan aja udah. Nah, nanti bergulir nanti. Nanti jadi strategi itu setiap jam bisa berubah. Wow. Karena melihat situasi dan kondisi gitu loh. Iya. Nah, jadi saya pengalaman hidup saya penting jalan dulu. Nah, begitu jalan, nanti begitu lihat situasi, kita baru bisa berpikir. Nah, dari situlah kita akan ngambil strategi untuk melangkah ke depan, gitu, Michael. Ya. Nah, Pak Daud ini pernah merasa kalau Pak Daud ini pernah gagal nggak? Tadi kan Pak Daud ini kan bilang melangkah. Nah, dan pertanyaannya pernah nggak Pak Daud ini merasa, aduh, ini aku ngelangkah terus salah gitu kan? Kan supaya orang tahu, kira-kira ada pengalaman nggak Pak misalnya kayak gitu? Dan kira-kira apa yang Pak Daud ini lakukan saat merasa bahwa ngambil salah langkah gitu? Kalau saya itu ini tugas atau pribadi? Dua-dua Pak, kalau boleh kan supaya orang-orang. Kalau tugas saya tidak pernah menyesal ya. Iya. Dan tidak pernah gagal. Wow. Nah, biasa. Apapun tugas yang diberikan. Iya. Termasuk pengamanan khusus pun saya tidak pernah gagal. Wow. Nah, 10 tahun. Nah, dan rekam jejak saya banyak tahu. Nah, kedua kalau dalam bisnis, dalam bisnis ya Michael ya? Iya Pak. Tidak pernah. Wow. Kalau ketipu, saya itu kalau ditipu orang, ya Michael ya, iya Pak. anggap itu sumbangan aja. Wow, oke. Karena kalau kita sesali, kita gondok, tidak bisa tidur. Rugi sendiri ya. Nah, kadang dalam pengalaman hidup kita ya Michael ya, Iya Pak.
kadang orang itu ya Michael ya, Iya. Hanya minta maaf, tetapi tidak mau bertanggung jawab. Iya, iya. Nah, makanya kalau ada orang minta maaf ke saya tanya, minta maaf boleh, tanggung jawab mana? Gitu. Siapa yang setuju angkat tangan? Wah. Kalau hanya minta maaf aja itu semua orang bisa. Penting tanggung jawab. Gitu, Michael. Benar. Luar Hah? biasa banget, luar biasa. Nah, Iya. nah Jadi ada suatu pengalaman dalam hidup saya, Michael ya. Ini pengalaman ya. Iya, gimana, Pak? Waktu itu kakek saya ngajarkan saya. Iya. Bila tiba-tiba kamu dalam tugas, kan kakek saya ini kan dulu dari peta, Michael. Iya, Pak. Jadi saya ini karena dia tidak ada kerjaan, dia sering cerita-cerita gitu, Michael. Iya. Dia ngomong. Nah, misalnya kita dalam tugas, Tony, ya, gimana kakek? Iya. Mendapatkan visi, misi dan visi untuk misi target A, gitu. Oke. Iya. Dan kamu ikut komandan ini, gitu. Ya, kakek saya kan di peta, dia cerita. Tuh. Saya kan, kalau saya kan bukan militer saya. Iya. Dan ini ditanamkan saya dari sejak kecil, Michael. Iya. Nah, kamu sama komandan kamu satu unit, oke. Tiba-tiba komandan kamu mati, gimana? Gitu. Nah, tapi targetnya belum dicapai. Apakah operasi itu berhenti? Apakah target itu tidak bisa dicapai? Iya. Nah, kakek saya ngajarkan saya sejak kecil ya, Michael ya. Iya, Pak. Sekalipun komandannya mati, kamu tetap jalan memenuhi target itu. Iya. Apapun terjadi. Iya. Tetapi kalau kamu gagal, kamu tidak menyesal karena kamu bukan pengkhianat gitu. Iya. Gitu. Wow. Nah, itu kakek saya ngajari gitu, Michael. Wow. Nah, menurut Michael gimana? Benar banget, Pak. Hah? Luar biasa, kisahnya selalu menginspirasi kok, Pak Doto. Jadi begitu pernah suatu kali ya, ini cerita pengamanan ya. Iya. Pak Gilbert ada di Timor Leste. Iya. Waktu itu baru ada konflik di Timor Leste waktu itu. Iya, betul. Nah, saya itu sampai sekarang ditanamkan dari saya kecil, Michael. Iya, betul. Kalau saya masuk satu ruangan, iya, selalu melihat pintu luar, pintu masuk. Wow, kayak militer banget, Pak. Itu ditanamkan saya sejak SD umur 9 tahun. 9 tahun sudah disuruh gitu. Wow. Jadi begitu saya masuk satu ruangan gitu, nah itu kakek saya ngajarkan harus lihat pintu keluar dan pintu masuk. Nah itu pertama itu. Nah kedua itu dari kecil tuh, Michael. Iya, Pak. Begitu saya masuk suatu tempat, diajarkan harus melihat menara atau tempat gedung tinggi-tinggi. Iya. Dan memperhatikan arah angin. Iya. Jadi pokoknya saya dari kecil diajarin itu ya, saya hanya maksudnya apa ya nggak ngerti saya, Michael. Iya. Dan itu pokoknya kalau kamu ada di satu tempat harus melihat menara dan gedung-gedung. Dan tempat yang rimbun itu harus kamu perhatiin. Nah, nggak taunya itu saya diajar sama kakek saya itu tentang pengamanan khusus, Michael. Iya. Wow. Suatu kali Pak Gilbert ada di Timor Leste. Iya. Nah, Timor Leste. Nah, waktu Pak Gilbert mau khotbah, saya lihat menara, Michael. Iya, betul. Semua menara, yang gedung tinggi menara, saya awasi semua. Itu secara otomatis. Makanya kalau saya itu di gereja kan nggak bisa tenang, Michael. Iya. Mata saya pasti lihat gedung tinggi, pintu keluar, pintu masuk. Iya. Nah, setelah itu saya lihat di lapangan, saya lihat menaranya. Jadi tiba-tiba ada bunyi ledakan batu, bludak gitu, Michael. Nah, tapi saya tidak terpengaruh karena itu kan terjadi namanya pengalihan perhatian. Ya. Saya lihat menara.
Di situ ada sniper. Sniper, ngirim Sniper. Gilbert, Pak. Sniper itu di menara. Kan kalau saya itu KKR di lapangan, saya selalu memperhatikan arah angin. Iya. Tek, langsung saya melihat menara, saya lihat arah anginnya. Iya. Begitu saya lihat, tek. Waktu itu saksinya ada Sandy Idol. Wow. Tahu Sandy? Sandy. Tahu Pak. Saya berani. Itu langsung kita lihat, des. Nah, ada orang yang mencurigakan, dia pakai ransel. Dia buka senjata sniper. Laras panjang ya. Iya. Langsung tek, saya lihat jarak akurasi itu 500 kan tepat. Apalagi itu jaraknya 200 meter. Itu tepat sekali. Nah, saya langsung itu ada Ibu Renda Lumaindong, istri Pak Gilbert, itu saksinya, Michael. Iya, Pak. Langsung saya ngomong Sandy, ada apa, Pak? Kamu siap mati enggak? Saya tanya, kamu siap mati enggak? Siap. Saya tanya sekali lagi, kamu siap mati enggak? Siap. Ya sudah, benar. Lihat atas. Kaget ya, sniper. Dan Sandy, ini target operasinya, itu targetnya adalah, TO-nya adalah Pak Gilbert. Benar. Itu inframerah sudah tertuju tepat di jasnya Gilbert bagian jantung. Nah, langsung saya perintahkan Sandy, ingat, kamu siap mati kan? Oke. Jadi kamu halang-halangi Gilbert. Jadi Gilbert jalan kemanapun kamu halangin. Iya. Ngerti? Karena dia akan untuk membidik target operasi. Iya. Nah, langsung itu dihalangi terus sama Sandy Idol. Iya. Gini, saya langsung situ, plak, Pak Gilbert, dek, dihalangi terus. Ini dia gini-gini. Yang ininya gini-gini terus, Michael. Iya, betul. Nah, langsung saya perintah langsung gini, Pak Gilbert langsung turun, Pak Gilbert. Langsung turun. Nah, dari Fretlin, dari intelijennya Fretlin, ngelihat ada inframerah, menuju jalan Gilbert, langsung kejar. Waktu dikejar, Pak Gilbert turun di mimbar. Saya ngomong Pak Gilbert nih, Pak Gilbert ada sniper nih, udah TO. Mungkin nanti dia akan turun bawa pistol nanti untuk nembak Pak Gilbert. Jadi caranya Pak Gilbert gini ya, nanti saya akan ada di depan, Pak Gilbert ada di belakang. Nah, jadi begitu nanti dia todongkan, nanti saya akan hadang dengan badan saya. Wow. Nah, Pak hadang dengan badan saya, ya otomatis saya mati kan, ketembak. Tapi yang penting target operasi diamankan gitu loh. Nah, setelah itu gimana, Pak Daud? Pokoknya Pak Gilbert nanti begitu saya di depan, Pak Gilbert tiarap. Langsung tiarap gini-gini. Saya tuh lupa kalau Pak Gilbert tuh gemuk, Michael. Kan jadi gini-gini. Siapa? Haleluya, haleluya. Aduh. Langsung Pak Gilbert itu tek sama Ibu Renda, saya dampingi di mobil, saya langsung buka jalan untuk jalan. Set, masuk mobil, tutup, jalan langsung. Terusan Gilbert memberitahu saya, itu gunanya kawan kamu saya ajak. Astaga. Wow, sampai pernah gitu ya Pak ya? Nah, jadi kalau waktu itu ya pikiran saya satu aja, maksimal kan mati itu aja. Benar. Nah, jadi kalau kita mendampingi seseorang, karena sejak kecil itu Michael, walaupun saya sipil, saya ini sipil Michael, saya bukan orang militer, bukan. Dan saya selama dulu tugas juga tidak pernah bawa senjata api. Tidak pernah. Waktu jaga presiden pun nggak pernah, Pak? Tidak pernah. Wow. Pisau aja tidak. Nggak takut ada orang misalnya mau nembak gitu, Pak? Pokoknya saya percaya sama Tuhan dan antisipasi udah ada. Wow. Udah semua udah pasrah sama Tuhan udah. Keren, Pak. Gitu.
Makanya tapi kan saya kan di bawah Pramono Edi Wibowo. Iya. Jadi kan Edi Wibowo saya kan kemanapun ikut gitu loh. Iya. Itu 10 tahun itu. Wow. Jadi karena saya tidak bingung kenapa? Karena sejak usia 9 tahun saya diajar sama kakek saya. Iya. Ditanamkan dari kecil, Michael. Iya. Nah, itu pengalaman hidup ya, Michael ya. Loh, Pak, saya kan tadi dengar Pak Daud umur 9 udah digituin. Anaknya Pak Daud gimana? Kalau nggak salah Felicia salah satunya ya. Dilatih juga nggak, Pak? Ya, saya hanya cerita-cerita biar dia ngerti sendiri. Oh, nggak dipaksa suruh latihan gitu, Pak? Untuk jaga-jaga juga. Ya, saya tidak terlalu paksa, tapi tetap latihan disiplin, latihan minimal tuh untuk menjaga diri harus ada. Iya. Nah, kan survival tuh harus. Iya, soalnya Pak Daud kan sekarang orang yang sangat penting kan. Maksudnya orang yang dicari banyak orang. Nah, keluarganya kan juga mesti belajar ya Pak ya untuk kayak Pak Daud Tony. Kalau saya itu sebenarnya Michael, saya tidak suka dikawal. Iya. Jadi kemana-mana tuh saya banyak sendiri. Waduh, padahal Pak Daud Tony ini orang penting loh Pak. Waktu saya tugas pun juga saya tidak mau dikawal. Jadi begitu ketemu tim langsung jalan, itu tim langsung jalan gitu. Karena saya hanya satu aja. Karena kalau kita dikawal itu bahaya. Kok bisa, Pak? Pertama, pengkhianat datang dari orang terdekat. Ya. Nah itu. Suatu rahasia bocor karena pengawal gitu. Iya. Karena pengawalnya berkhianat repot. Nah, makanya saya tidak mau dikawal. Dan kemana-mana pun saya selalu sendiri ya, Michael. Iya. Dan saya kan selalu pakai baju sedikit juga. Iya. Jadi begitu ada apa-apa langsung jalan cepat. Kemarin langsung ya Pak ya, waktu dari Surabaya langsung. Iya. Kan enggak boleh bertanya. Iya. Wow. Nah itu, tapi itu kan saya tugas doa. Iya. Enggak taunya diminta tugas doa ngusir setan. Oh gitu ya Pak ya. Siap. Jadi setan tidak peduli pangkatmu apa. Siap Pak Daud. Oke, lanjut Michael. Ya, mau berapa pertanyaan nih Pak supaya 5 ya. 5 aja ya. Jadi prinsip hidup saya itu Michael. Ya. Jadi sebenarnya tuh lebih hidup tuh kita jangan terlalu suka sok dikawal. Iya. Bener. Sok-sokan. Kenapa? Ingat Michael. Ya. Nanti kalau dikhianati, orang yang terdekat itu yang mengkhianati kita. Setuju banget saya. Makanya saya ini lebih suka kemana-mana sendiri. Iya. Saya dulu waktu tugas, tahu enggak? Tugas model berbahaya apapun. Iya. Saya itu hanya 2 orang. 2 orang. Nanti kan bisa koordinasi semuanya. Iya. Tapi itu dululah 10 tahun yang lalu ya. Iya, padahal. Nah, jadi saya punya pengalaman di situ ya, udahlah. Untuk sering saya cerita untuk anak-anak untuk pengalaman mereka juga itu. Wah. Nah. Jadi kalau saya makanya sampai sekarang itu masuk di gedung apapun, termasuk rumah apapun, itu saya pasti ngelihat pintu luar, pintu masuk. Iya. Saya selalu lihat kanan kiri. Saya sekarang baru sadar memperhatikan itu. Iya. Berarti karena itu cari exit gitu ya Pak ya, supaya kalau ada apa-apa bisa tahu keluarnya kemana gitu. Dan selalu lihat gedung dan menara. Iya. Supaya bisa ada apa-apa bisa kayak Pak Dokter bilang ya. Kalau dari kecil kan saya diajarin begitu ada bunyi. Jadi saya tuh dulu dilatih. Iya, betul. Begitu ada bunyi petasan itu, dor gitu tuh. Dulu petasan, Michael. Iya. Itu kakek saya ngajarin saya, begitu dor langsung tiarap. Langsung tiarap gini. Oh, gitu. Wah. Dari kecil itu. Wih. Pokoknya bunyi dari kecil kayak gitu ya. Kan kakek saya kan peta. Iya. Jadi dari kecil diajar kalau bunyi ada ledakan. Jadi kalau zaman dulu mercon tuh loh. Iya, betul. Dia kasih mercon duor, kalau enggak bunyi kentongan tong harus tiarap gini.
Jadi sampai sekarang kalau nggak diapain? Kalau ya. Telat gitu. Oh, digebukin. Oh. Nah, iya. Ya, katanya itu harus dilatih gitu loh, harus biasa. Saya kalau ada bunyi apapun ya mesti langsung tiarap, jangan gitu. Kalau di gereja terus tiba-tiba ada alat tar gitu gimana, Pak? Saya bisa bedakan ya. Oh iya. Saya ya, itu di gereja nanti ada bunyi apa? Nah, pada tadi tiarap kan lucu, Pak. Saya dari kecil dilatih itu. Iya. Wow. Dan saya dilatih dari kecil jangan mengambil keputusan dalam kondisi emosi, marah, panik, ketakutan. Iya. Itu aja. Tapi keputusanmu adalah tepat lihat situasi dan bergulir. Iya. Jadi artinya setiap jam kamu harus berubah-ubah dalam strategi gitu. Oh, harus selalu berubah, nggak boleh paten. Iya. Oke. Siap. Itu dari kecil itu, Michael. Siap, Pak. Siap. Tapi enggak taunya ya setelah saya pelayanan kan, saya kan pelayanan itu bukan bisnis, Michael. Iya, betul. Jadi kalau pelayanan itu adalah hati gitu. Setuju sekali. Jadi kita melayani Tuhan itu karena tidak bisa membalas kasih Tuhan gitu. Amin. Wow. Itu yang benar, Pak. Jadi bukan bisnis gitu loh. Itu yang benar, Pak. Jadi kalau saudara semua bekerja atau mengalami sesuatu hal, jangan terlalu banyak mikir. Iya. Melangkah nanti bergulir. Iya. Nah, ngerti maksudnya, Michael? Ngerti, Pak. Ngerti. Jadi begitu melangkah, karena kalau kita belum melangkah dulu, kita tidak tahu medan, tidak tahu situasi, Michael. Iya. Nah, kita melangkah dulu, nanti bergulir sambil jalan. Makanya saya sama kakek saya sejak kecil diajarin setiap 1 jam strategi berubah. Wow. Karena apa, kakek? Karena situasi juga setiap jam berbeda. Gitu. Luar biasa ya. Aduh, keren banget. Kalau saya, puji Tuhan, Michael, dalam bisnis apapun, itu Tuhan berikan keberhasilan gitu loh. Wow. Saya tuh beli tanah terjelek pun diberkati, Michael. Iya. Saya ada tanah ya di sawah gitu. Iya. Nah, itu kalau banjir orang bisa berenang di situ, Michael. Dekat sungai. Itu pun laku. Waduh, keren banget. Iya. Lakunya lumayan, saya jual aja. Iya. Jadi saya hanya percaya kalau Tuhan kalau kita pikirkan Tuhan, Tuhan pikirkan kita. Amin. Jadi sejak kecil saya diajar berjalan dan bergulir, semua akan mengalir gitu loh. Dan setiap 1 jam engkau harus strategi perubahan gitu.